Nanti ada yang bilang, kenapa petani kok pakai zakat? Kan pekerjaan petani berat, sementara pekerjaan lain kok nggak ada kewajiban zakatnya. Bapak kalau baca fikih itu kan wajib zakat ada petani, apalagi pemilik emas, orang yang menemukan harta karun. Petani kan jadi sorotan, ini kan pekerjaan yang capek, kenapa dizakatin? Nah, zaman Nabi pekerjaan memang nggak banyak, nggak ada yang namanya konsultan, nggak ada namanya pakar interior rumah Nabi kotak doang kok, buat apa interiornya? Ini kalau bisa nanti modelnya minimalis, semua rumah zaman Nabi minimalis, Pak. Ya orang-orang yang kaya juga nggak banyak, dan model rumahnya juga pilihannya nggak banyak. Nggak ada yang namanya pengacara. Lah kalau pengacara zaman dulu orang ada konflik itu lebih sederhana, resolusinya, penyelesaian lebih sederhana. Kalau sekarang kan harus orang pinter yang bisa membaca pasal-pasal lalu bisa mendiskusikannya atau menyampaikannya di hakim ya, atau di pengadilan. Sekarang ada psikolog, psikiater yang sekali datang saja bisa harus membayar banyak. Terus gimana? Ya kalau zaman Nabi nggak mungkin Nabi memutuskan nanti akan ada pekerjaan ini. Lah sahabatnya bingung, itu pekerjaan apa Nabi? Ya saat Nabi ada, yang ada pekerjaan itu diatur oleh Nabi zakatnya. Zakat nggak memberatkan. Zakat itu upaya pemerataan. Karena orang yang punya sawah pasti lebih kaya daripada yang nggak punya sawah, gitu kira-kira logikanya. Berapa besarannya? Besarannya juga nggak terlalu besar, supaya orang yang nggak punya sawah bisa ikut makan. Lah terus gimana bagi yang kerjaannya bukan petani, seperti tadi pekerjaan konsultan dan seterusnya? Mungkin ada yang konsultan pajak di sini kali Pak ya? Ada kayaknya ini wajah-wajahnya itu, dan saya nggak tahu tuh bayarannya berapa itu per. Ya kayak gitu juga ada zakatnya nanti, tapi kan nggak ada hadisnya. Ya kalau nggak ada hadisnya kita hidupnya sempit. Inilah ijtihad kita. Kalau petani saja ada zakatnya, maka semua profesi ada. Lah saya guru, ada zakatnya Pak. Tiap bulan bayar zakat. Tinggal dihitung aja kira-kira, nah, bulan ini berapa pemasukannya, total dan seterusnya, misalnya 5 juta. Ya tinggal 2,5%, nggak berat kok. 2,5% saya itu tidak lebih besar daripada biaya paket internet saya. Jadi nggak berat zakat itu, menyenangkan zakat itu. Oh tahun bulan ini 10 juta, ya tinggal bayar 10 juta 2,5 berarti 250.000 kayak gitu. Oh gajinya 100 juta, ya tinggal 2,5 juta. Bagi orang yang bergaji 2,5 juta, bagi orang yang bergaji 100 juta, membayar 2,5% itu kecil. Karena orang yang gaji 100 juta itu sekali makan ya 1 juta. Jadi anggap saja dia 2 kali makan itu sama dengan bayar zakatnya. Nah, itu yang disebut fikih dinamis. Kalau kita berhenti pada ini hadis Nabi kan cuma sekian, susah hidup kita. Nanti nggak adil. Karena ada komisaris Pak, komisaris Garuda, komisaris Pertamina. Itu nggak ngantor Pak. Ini wajah-wajah wajah komisaris ini. Itu nggak ngantor, gajinya itu setara dengan petani satu kelurahan di Gunung Kidul. Ya saya nggak tahu Pak, kira-kira begitulah. Itulah fikih.